Kamera pemantau merekam aksi penyerangan sekelompok pemuda terhadap pengunjung kafe di Jalan Batu Jajar pada Larang, Bandung Barat, Sabtu malam. Tanpa sebab yang jelas, salah satu pelaku memukuli salah satu pengunjung kafe. Pelaku bahkan memukuli pengunjung lainnya yang mencoba memisah. Salah satu korban bernama Rifki mengaku para pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menganiaya korban. Tiba-tiba ada datang motor, tiga orang motor. Ribut di depan. Ribut di depan teh 1 lawan 1 ributnya mah. Dipisahin, dilerai. Sama yang pada diem di sini juga ikut lerai ke depan. Udah dilerai. Tapi si yang nyamperin ininya, si orang satu yang nyamperin ke sini, yang 3 orang itu masih kekeh pengen ribut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab perkelahian. Namun diduga perkelahian dilatar belakangi salah sasaran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata menembak anggota Kopaska TNI AU dan warga sipil di distrik Ilaga, Papua. Dua kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran di jalanan. Dua penumpang terluka setelah helikopter yang mereka tumpangi jatuh di pantai Miami, Florida. Halo, selamat malam pemirsa. Mobil ambulans pembawa jenazah terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Bersama saya Fazilah Karunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Ambulans yang membawa jenazah dari Makassar tujuan Kabupaten Buton bertabrakan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Mobil berpenumpang 5 orang termasuk sopir dan 4 orang pengantar jenazah. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan ambulans ringsek. Akibat kecelakaan, sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Korban luka langsung mendapat perawatan di RSUD Ilaga Ligowoto dan Puskesmas Lakawali. Sementara sopir truk juga terluka akibat kecelakaan namun langsung menyerahkan diri ke kepolisian. Usai mengevakuasi korban, warga setempat kemudian mengevakuasi jenazah yang terjebak dalam ambulans. Mobil truk ini dia perjalanannya tadi dari arah Malili menuju ke Makassar. Sementara mobil jenazah itu dari Makassar menuju ke Bobau. Belum diketahui penyebab kecelakaan itu, namun dugaan sementara kondisi jalan yang sempit serta kurangnya lampu penerangan menjadi pemicunya. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kecelakaan juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Sebuah minibus menabrak pagar tembok kantor BMKG Kota Tegal hingga hancur. Pagar tembok kantor BMKG di Jalan Kolonel Sugiono, Kemandungan, Tegal, Jawa Tengah hancur setelah ditabrak minibus yang melaju dari arah Cirebon. Kencangnya benturan membuat dinding pagar jebol dan minibus terbalik. Kecelakaan ini terjadi diduga disebabkan sopir minibus mengantuk. Ceritanya dari sana supirnya ngantuk, pas arah ke sini mau ngejar temannya, pas kaget melihat ternyata belokan, kaget telat. 3 penumpang minibus alami luka akibat terbentur beberapa bagian mobil. Kasus kecelakaan tunggal ini telah ditangani Satlantas Polres Tegal Kota. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Gara-gara bahan meletus, truk tronton bermuatan pasir batu terguling di Jalan Nasional Surabaya Lumajang, Jawa Timur. Sopir truk alami luka ringan akibat kecelakaan tersebut.
Kondisi truk yang terguling menutupi jalan membuat tersendat arus lalu lintas Jalan Nasional Surabaya Lumajang, tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang. Muatan truk berupa pasir batu ikut tumpah ke badan jalan, sementara sopir truk hanya alami luka ringan. Menurut kesaksian warga sekitar, ban truk tiba-tiba meletus saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dibantu petugas Dishub, polisi berupaya mengevakuasi badan truk agar lalu lintas kembali lancar. Dari ban meletus, makanya sementara saya evakuasi dulu sekiranya minggir biar lalu lancar. Terus untuk sendiri? Alhamdulillah cuma luka-luka ringan sementara gitu. Ini fokus evakuasi kendaraan dulu ya? Ya betul, sementara nanti. Sebuah minibus melaju kencang dan menabrak sejumlah motor serta mesin SPBU sebelum akhirnya terguling. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU di Parelak, Aceh Timur. Minibus ini melaju kencang saat memasuki SPBU di Parelak, Aceh Timur. Akibatnya mobil menabrak 3 sepeda motor serta menabrak mesin SPBU hingga mobil terguling. Diduga sopir minibus lalai dan kehilangan kendali atas kendaraannya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kecelakaan ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tak hanya menembak anggota Kopasgat TNI Angkatan Udara, KKB juga menembak seorang warga sipil di hari yang sama. Insiden penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Korban Glenn Sumampo merupakan karyawan PT MTT. Glenn tertembak saat tengah melintas bersama rekannya dengan mengemudikan truk di dekat Tugu Kampung Kago. Akibatnya korban terkena luka tembak pada rusuk kiri tembus ke rusuk kanan atas. Korban sempat dirawat di Puskesmas Ilaga dan dijadwalkan akan dievakuasi ke Timika hari ini. Salah satu karyawan PT MMT yang saat itu melintas dengan truk, ya, dengan karyawan lainnya. Mereka menembak dari arah samping mengenai rusuk kanan tembus ke rusuk kiri. Saat ini korban dirawat di Puskesmas Ilaga. Sebelumnya di hari yang sama, seorang prajurit anggota Kopasgat TNI AU Praka Hermansyah mengalami luka tembak akibat kontak tembak yang terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga. Korban sudah mendapat penanganan medis di Puskesmas Ilaga dan akan dievakuasi menggunakan helikopter ke RSUD Mimika, Timika. Dari Kabupaten Puncak, Papua, Cornelius Mudumi, iNews melaporkan. Seorang pria diculik dan dikeroyok hingga tewas karena dituduh jambret. 8 tersangka ditangkap polisi. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.